Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Bagaimana perasaannya hari ini? Alhamdulillah. Ada yang senang, mungkin ada yang kesal, atau ada yang macam-macam. Nah, jadi saya harap kalian tahu perasaan kalian hari ini. Cuma saat mempelajari pelajaran matematika hari ini, saya harap perasaannya bisa berubah menjadi senang. Nah, itu yang saya harapkan. Oke, sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa dulu. Silakan dipimpin ketua kelasnya. Siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi. Nah, sebelumnya saya cek dulu siapa yang tak hadir hari ini. Dina Anjani. Ada informasinya? Yang sakit ya. Oke, mudah-mudahan kalau dia sakit kita doakan cepat sembuh. Kalau ada permasalahan lain, mudah-mudahan bisa segera kembali sekolah lagi. Nah, sebelum mulai pelajaran, kita buka dulu dengan sebuah permainan. Saya punya permainan ice breaking. Sekarang kalian berdiri di tempat duduknya masing-masing. Kalau sempit boleh berdiri di sampingnya. Kalau sempit boleh berdiri di samping ya. Kalau susah berdiri di mejanya, boleh di samping sini. Oke? Ya sudah, perhatikan ke depan. Yuk, Rangga berdiri dulu. Dengarkan instruksi dari saya. Permainannya simpel. Kalau saya bilang pagi, maka kalian harus tepuk tangannya 2 kali. Oke? Kalau saya bilang siang, tepuk tangannya 1 kali. Tapi kalau saya bilang malam, tepuk tangannya tidak berbunyi. Oke? Jadi pagi, kalau saya bilang pagi, tepuk tangannya 2 kali. Kalau saya bilang siang, tepuk tangannya 1 kali. Kemudian kalau saya bilang malam, tepuk tangannya tidak berbunyi. Oke, kita coba dulu. Ini tujuan permainannya apa? Biar kalian fokus. Karena sebelum mulai pelajaran, baiknya fokus dulu. Oke, siap? Saya coba. Pagi, siang, pagi, malam. Masih ada yang berbunyi. Malam tepuk tangan tidak berbunyi. Nah, jadi fokus, konsentrasi. Oke, bagus, semuanya sudah konsentrasi. Tepuk tangan dulu semua. Nah, ayo silakan duduk. Nampaknya konsentrasinya sudah bagus. Oke, karena konsentrasinya sudah bagus, baru saya bisa memulai pembelajaran hari ini. Oke, ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Melalui model pembelajaran problem based learning, peserta didik dapat menentukan turunan pertama fungsi trigonometri. Kemudian menggunakannya dalam pemecahan masalah. Masalahnya di sini kalau di dalam pelajaran matematika ya berbentuk soal. Terus nanti diterapkan dalam kehidupan sehari-harinya ada tidak Pak? Ada. Nanti saya tunjukkan video untuk menambah pengetahuan kalian tentang tujuan dalam kehidupan sehari-hari, penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, video ini sebelum saya tampilkan, saya ceritakan dulu. Dia ini sebetulnya tugas dari anak-anak sekolah seperti kalian, tapi yang ada di Pulau Jawa. Kenapa saya ambil video tugas dari siswa? Agar kalian bisa membandingkan bahwa siswa di luar sana juga punya pengetahuan yang lebih luas tentang matematika. Saya harap kalian juga bisa lebih luas dari anak-anak yang di luar tempat kita ini pemikirannya. Bukan berarti saya meremehkan kalian. Artinya saya ingin membangkitkan semangat kalian. Kalian juga bisa seperti orang ini. Ini contoh tugas ke sekolahnya. Itu mari kita coba nonton dulu videonya sebelum kita mulai pembelajaran. Kalian tahu, setiap hari kita akan pasti ketemu dengan ya, banyak salah. Dari kita kecil, remaja, hingga sampai tua, kita akan pasti ketemu dengan namanya masalah. Nah, untuk itu, terkadang kita duduk seperti ini untuk menyelesaikan sebuah masalah dengan cepat dan tuntas.
Kenapa? Karena jika tidak, kita tidak akan siap menerima masalah-masalah baru di keesokan harinya. Nah, tidak mungkin ada kelompok, tapi tidak ada kuncinya. Tidak mungkin juga ada penyakit, tapi tidak ada obatnya. Begitu juga sebuah permasalahan, tidak mungkin ada permasalahan tanpa adanya solusinya. Nah, sekarang, bagaimana caranya kita menemukan sebuah solusi? Google, dia ada dosis simak Google. Tidak ada cara lain yang menemukan sebuah solusi, yaitu dengan cara meminta bantuan kepada diri. Ya, mari kita. Matematika sangat berperan penting dalam kehidupan kita. Contohnya, kalau kamu belanja ke pasar ada aritmatika, saat kamu rapotan ada rata-rata, dan saat naik pesawat ada koordinat. Itu semua adalah contoh dari penerapan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Saya pernah nggak sih kepikiran kalau turunan fungsi trigonometri gimana? Tahu kan? Jadi, penerapan turunan fungsi trigonometri dalam kehidupan sehari-hari itu ada dalam tiga bidang: velocity, time rate, dan sudut. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, bidang velocity dapat dijumpai dalam air traffic controller dan dalam sudut. Yang kita lihat contoh soalnya. Pesawat NM120 bersiap untuk terbang. Oke, sekarang kita sudah mengetahui apa saja yang akan dilakukan fungsi trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Lalu bagaimana dengan terapan-terapan dari materi matematika yang lain? Seperti logaritma, integral, limit, dan masih banyak pengertian lain yang sebelum kita tahu terapan-terapannya. Tapi untuk saat ini, cukup sampai di sini dulu. Nah, tadi kita sudah melihat video tugas anak sekolah yang mana dia menunjukkan apa saja yang bisa kita gunakan turunan fungsi ini dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi ada 3 bidang tadi yang menggunakannya. Pertama tentang koordinat, velocity waktu, dan terakhir tadi tentang apa tadi? Ada yang menyimak? Oke, nanti kita lihat lagi. Jadi ada 3 bidang. Maksudnya di sini 3 bidang tadi, pelajaran yang kita pelajari di sekolah memang belum ada kalian rasakan manfaatnya, hanya menghitung saja. Tapi ketika kalian melanjutkan perguruan lebih tinggi atau kalian kerja di bidang-bidang yang tadi, baru kalian nampak fungsi dari yang akan kita pelajari ini tadi, fungsi turunan. Di sini tujuan pembelajaran kita dapat menentukan turunan pertama. Ada kata pertamanya. Artinya kalau ada kata pertama, berarti ada turunan kedua, ketiga, dan seterusnya. Yang kita pelajari cukup yang pertama dulu di sekolah. Kenapa tidak dipelajari yang selanjutnya? Nanti akan dipelajari sebenarnya, tapi tidak secara mendalam. Itu sebenarnya nanti ketika kalian melanjutkan ke perguruan lebih tinggi atau ke pekerjaan yang sesuai bidang tadi, kalian bisa menggunakan alat untuk menghitungnya. Artinya kalian tidak akan kesulitan lagi menghitung. Makanya diajarkanlah dasarnya di sekolah dulu, agar kalian agar kalian tahu logika berpikir matematikanya seperti apa, turunan itu pola pikirnya seperti apa. Nanti baru kita bisa menggunakan sebuah alat untuk menentukan turunan itu tadi. Itulah fungsi kita belajar turunan ini. Jadi dasar yang kita pelajari dulu agar tahu konsepnya seperti apa. Nanti baru kita bisa mengembangkannya, bisa menggunakan alat, atau mungkin kalian yang menemukan cara menghitung yang lebih baik lagi, atau mungkin kalian yang menemukan dapat digunakan di bidang mana lagi selain yang kita lihat tadi, 3 bidang tadi. Nah, itulah. Ini materi di kelas 11. Kemarin di kelas 11 kalian sudah mempelajari tentang turunan fungsi yang aljabarnya. Nanti di sini kalian akan mempelajari tentang turunan fungsi yang trigonometri. Artinya yang trigonometri kalian akan bertemu dengan sin, cos, tangan, dan kawan-kawannya. Kita ingat dulu tentang yang aljabar kemarin. Di kelas 11 rumus turunan fungsi aljabar itu adalah Y sama dengan AX pangkat N. Maka kalau kita mencari turunannya atau Y absennya, A dikali N tadi pangkatnya, dikali dengan pangkatnya, kemudian X pangkatnya dikurang dengan 1. Itulah yang dapatkan turunan pertama kalau fungsinya aljabar. Jadi contohnya misalnya nih, Y, kita mempunyai fungsi Y sama dengan 2X pangkat 3 dikurang 6X pangkat 2. Kalau pengurangan seperti ini, untuk menyelesaikannya, selesaikan dulu turunan yang di depan, kemudian selesaikan turunan yang selanjutnya. Turunan yang di depan tadi, 2X pangkat 3. Artinya, hasilnya kalau kita sesuaikan dengan rumus ini, 2 harus dikali dengan pangkatnya.
karena dikali dengan n-nya 3. 2 kali 3 hasilnya 6. Kemudian x-nya awalnya pangkat 3 dikurang 1 menjadi x-nya pangkat 2. Ini turunan yang bilangan yang pertama. Di bilangan yang kedua berarti 6 harus dikali 2, hasilnya 12. X pangkatnya 2 dikurang 1 jadinya x pangkat 1. Pangkat 1 tidak ditulis, jadi turunan pertamanya 6x kuadrat kurang 12x. Itu yang kalian pelajari di kelas 11 kemarin. Kemudian selanjutnya di kelas 11 juga sudah dia ajarkan tentang aturan selisih jumlah dan perkalian dengan konstanta. Nah, ini rumusnya kemarin. Kalau ada konstanta dikali dengan fungsi U, nah, misalkan fungsi U, maka turunannya adalah konstantanya tetap dikali dengan fungsi U-nya diturunkan. Makanya di sini ditulis U absen. Kemudian kalau ada penjumlahan, maka seperti tadi, O absennya diturunkan, dijumlahkan dengan V absennya. Begitu juga dengan pengurangan, sama aturannya. Ini yang aturan penjumlahan, pengurangan, dan perkalian dengan konstanta. Selanjutnya, ada juga aturan perkalian. Aturan perkalian, kalau kita mengalihkan dua fungsi, fungsi U dan fungsi V, maka hasilnya, ini rumusnya. Nah, agak panjang rumusnya, yaitu U absen dikali V ditambah U dikali V absen. Artinya cari dulu turunan dari U, kemudian cari dulu turunan dari V. Nanti kita bahas bagaimana cara penggunaannya. Sekarang perhatikan dulu rumus ini. Ini untuk perkalian. Yang selanjutnya untuk pembagiannya. Untuk pembagian, ini rumusnya. Kalau kita membagi fungsi U dan fungsi V, maka jadinya U absen dikali V dikurang U V absen. Kemudian dibagi lagi dengan V kuadrat. Nah, jadi perbedaannya dengan perkalian tadi, kalau saya biar supaya mudah menghafalnya, yang di atas ini mirip seperti yang perkalian, tapi tandanya dikurang. Kalau perkalian tandanya ditambah. Kemudian untuk pembagian dibagi lagi dengan V kuadrat. Nah, ini sebenarnya aturan ini sudah kalian pelajari di kelas 11. Nah, di kelas 12 ini yang kalian pelajari sekarang. Ada rumus dasar tentang turunan fungsi trigonometri. Ini ada baiknya dihafal. Sebenarnya ada penemuannya, cara menemukannya sebenarnya harus kita pelajari. Tapi di sini saya ingin kalian bisa dulu mencari turunan pertama. Nah, jadi kalian tidak membuktikan dari mana rumusnya, tapi kalian bisa menggunakan rumus untuk mencari turunan pertama. Ini turunan yang harus kalian hafal. Yang pertama turunan dari sin X, maka hasilnya adalah cos X. Kemudian turunan dari cos X, maka hasilnya min sin X. Nah, kemudian turunan dari tangen X, sekan kuadrat X. Turunan dari kotangen X, min kosekan kuadrat X. Selanjutnya turunan dari sekan X dikali dengan tangen X. Yang terakhir ada turunan dari kosekan X, maka hasilnya min kosekan X dikali kotangen X. Yang sering dipakai nanti biasanya yang 3 ini. Nah, jadi kalau kalian hafal sebenarnya yang 3 ini sudah cukup. Tapi kalau hafal semuanya lebih baik. Kenapa? Selanjutnya kita lihat contohnya di dalam penggunaannya seperti ini. Nah, ini ada contoh pertama. Tadi yang aturan penjumlahan, pengurangan, dan perkalian dengan konstanta. Kita terapkan dulu di dalam soal. Tentukan turunan pertama dari fungsi berikut. Ini saya punya sebuah fungsi. Fungsinya adalah 3x kuadrat dikurang 4 cos X. Artinya bilangan yang di depan U-nya, bilangan di belakang adalah V. Jadi kalau kita analisa, ini adalah U, 3x pangkat 2, dan V-nya adalah 4 cos X. Kalau kita lihat di sini, U-nya berbentuk aljabar. Kalau V-nya berbentuk trigonometri. Sama dengan, pertama, U absen. U absen adalah min sin X. Min sin X dikali V. V-nya berarti 1 tambah cos X. Karena di sini ada 2 bilangan, kita kurungkan. 1 tambah cos X. Nah, itu jadinya. Karena dia ada 2 bilangan. Jadi harus kita kurungkan. Kemudian dikurang. Kurang apa? Kurang U. U-nya adalah cos X. Cos X dikali V absen. V absennya adalah min sin X. Dikali min sin X. Saya kurung lagi, kenapa? Karena ada bilangan negatif untuk memisahkan bahwa ini adalah perkalian. Kalau tak saya kurungkan nanti khawatirnya kita keliru, kita anggap ini kurang.
Padahal dia adalah perkalian. Jadi yang barisan atasnya sudah selesai. Sekarang yang V-nya. V-nya berarti V kuadrat. V kuadrat 1 tambah cos X kita kuadratkan. 1 tambah cos X dikuadratkan semuanya. Jadinya seperti itu. Satunya dikuadratkan, cos X-nya juga dikuadratkan. Tapi karena tambah, berarti ini nanti hasilnya kita harus kali silang. Nah, tapi jangan kita kali dulu sampai di sini dulu. Perhatikan dulu yang di atas. Yang di atas, di sini ada min sin X dikali dengan 1 tambah cos X. Artinya harus kita kalikan ke dalam. Min sin X kalikan dengan 1, min sin X kalikan juga dengan cos X-nya. Maka hasilnya jadinya min sin X kali 1 tetap min sin X. Kemudian min sin X kali cos X jadinya min sin X dikali cos X. Nah. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Sebelum? Jadi itu yang kita pelajari hari ini. Cara menjumlah, mengurang, cara mengali, dan cara membagi. Untuk perkalian dan pembagian, itu kalian harus hafal rumusnya tadi. Rumus perkalian tadi apa? U absen kali V ditambah U V absen. Kalau pembagiannya U absen kali V dikurang U V absen dibagi V kuadrat. Sekarang saya mau membagikan LKPD. Tugasnya dalam berkelompok. Nah, saya buat 6 kelompok. Berarti nanti kelompok 1 kumpulnya di sini, di tengah sini kelompok 2, kelompok 3, di belakang sana kelompok 4, tengah sini kelompok 5, terus di pojok sana kelompok 6. Sekarang cara pembagian kelompoknya saya acak. Kalian berhitung saja dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ingat nomornya masing-masing. Berarti pasti kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan sampai kelompok 6. Dan sekarang silakan bentuk kelompoknya. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 di tengah, di depan, kelompok 3 di pojok kanan, kelompok 4, kelompok 5, dan kelompok 6. Ini kelompok 1 ya. Tulis nama kelompoknya 1. Ini kelompok 2. Ini nama kelompoknya buat kelompok 2. Ini kelompok 3 buat nama kelompoknya kelompok 3. Ini nama anggota kelompoknya. Jadi kalau tak paham boleh bertanya. Ini LKPD ya. Kalian kelompok 5 buat di sini kelompok 5 ya. Ini nama anggotanya. Terus kelompok 6. Oke, semuanya perhatikan dulu ke depan. Dilihat di LKPD-nya di situ di halaman pertama ada nama kelompok, jelas kalian buat sesuai dengan nama kelompok kalian 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 sesuai dengan kelompoknya. Kemudian ada nama anggotanya. Terus di bawah tujuan pembelajaran, coba perhatikan di situ ada sumber belajar, Pak. Jadi ada 2 sumber belajar di situ, ada buku dan ada video pembelajaran. Boleh kalian scan QR-nya atau mau masuk ke alamat linknya itu juga boleh untuk membaca buku atau kalian mau nonton video saja. Dan tidak harus itu yang dibuka. Kalian jika tidak mau nonton yang di situ atau tidak paham nonton yang di situ dengan bukunya, boleh cari materi lain di Google, boleh, YouTube boleh, dan sebagainya. Intinya mencari apa? Mencari bagaimana cara menyelesaikan turunan fungsi trigonometrinya. Oke? Jika tidak paham, boleh bertanya kepada saya atau mungkin berdiskusi kepada kawannya juga boleh. Waktu mengerjakannya 30 menit ya. Nanti masing-masing anggotanya harus tahu ya apa jawaban yang kalian buat. Karena nanti ini yang kita diskusikan ke depan pakai permainan tadi. Ya, saya suruh dulu nomor 1. Siapa yang nomor 1 kalian tentukan. Siapa yang mau maju pertama? 1, 2, 3, 4 misalnya. Artinya kalau nomor 1 belum selesai, duduk dulu nomor 1. Maju yang nomor 2. Semuanya maju nomor 2. Saya hitung mulai. Kasih lagi waktu berapa? Misalnya 20 detik, 30 detik jawab. Kalau ada yang selesai berarti berhenti di situ. Berarti sudah siap. Nanti kita koreksi jawabannya.
Min sin kuadrat. Pertanyaan Anda sama tadi. Ini sudutnya kan beda nih. Ini X, ini 3X. Artinya kalau nak ngalihkannya karena harus tahu aturan jumlah dan selisih kemarin di kelas 11. Kemudian saya tak bahas sampai situ. Kalian pahami dulu cara menggunakan ini ke dalam rumusnya. Kan sudah nih. Berarti sudahlah sampai sini aja. Nah, situ aja dulu. Nanti pertemuan berikutnya baru kita tengok identitas trigonometri. Ini aja dirapikan. Cos X kali 3 cos 3X. 3 ini kan bisa pindah ke depan. Jadi 3 cos X cos 3X. Dah selesai sampai situ aja. Lanjutkan nomor selanjutnya. Dah. Nih. Ini permasalahannya. Ini seharusnya dikalikan. Cuma kan sudutnya berbeda. Kalau sudutnya beda ada aturannya sebenarnya. Aturan itu nanti kita pelajari. Saya cuma hari ini kita nak menentukan turunan pertama, artinya menggunakan ini ke dalam rumus. Sampai sini aja udah siap. Cuma ini aja dirapikan. Ini di sini perhatikan cos X dikali 3 cos X. 3 cos 3X. 3 ini kan bisa pindah ke depan. Jadi 3 cos X cos 3X gitu aja. Yang ini tetap. Nah, sampai situ aja. Lanjutkan nomor selanjutnya. Ya, cos X kali cos X, cos kuadrat X, betul. Cos kali 2, 2 cos X. Oke. Sudah, mana? Nomor? Nah, ini betul. Cos min sin kuadrat. Ya. Sekarang kalian nak membagi ini kan pengurangan nih. Berarti artinya kalau pengurangan tak boleh dicoret. Ini bisa dibagi, hasilnya berapa? Min 1. Oke, udah siap semua? Ada kelompok yang belum siap? Tuh, ayo orang pertama yang maju. Belum. 1, 2, 3. Enggak, ini Angga betul. Angga 1 sini. Kelompok 2 siapa nih? Tunggu, sama-sama mulainya. Tunggu hitungan dari saya. Oke, siap. 3, 2, 1, 5 detik. 1, 2, 3. Nah, perhatikan dulu suaranya. Nah, orang pertama udah selesai. Berarti selanjutnya orang kedua nanti. Nih, soalnya 2 sin X. Perhatikan dulu. Turunan 2 konstanta. Karena ini konstanta tetap 2 turunan sin cos X. Berarti ini jawabannya benar. Dan yang paling cepat menjawab, menyelesaikan adalah kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang kelompok 3, 4, dan 5. Soal nomor 2 ya. Jadi tadi kalau nggak selesai, Orang selanjutnya. Maka saya bilang masing-masing tuh harus tahu jawabannya. Coba cepat, orang kelompok 2 mana nih? Kalau enggak saya diskualifikasi. Sudah tadi. Oke, siap. 3, 2, 1 mulai. 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Dah, duduk. Stop. Kasih spidolnya ke orang selanjutnya, orang ketiga. Enggak, tunggu, santai. Sama-sama, mulainya sama-sama. Oke, siap. Udah siap. 3, 2, 1 mulai. 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, dah, duduk. Stop. Kasih ke kawannya. Kasih ke kawan selanjutnya. 3 cos X kali belum selesai ya? Belum. V absen. Absen V. Min sin X kali sin X tambah ini. Oh iya, selesai, betul lah. Oke, dah. Pertanyaan untuk kelompok 2. Gopal, perbaiki Gopal. Ini kan baru absen V absen. V-nya mana? Baru jawaban. Ini kurang X nih. Oke. Ya, kelompok 4. Ini perbaiki tulisannya tapi. Sama UV-nya baru jawabannya.
Oke. Langsung jawab, Pak. UV-nya belum ada nih. Iya. Iya. Sudah itu kan jawab. Harusnya langsung jawab. Bicara, Pak. Cari lah. Langkah deh. Langkah tadi. 3 langkah. Sambung lagi. Oh, waktunya banyak. Waktunya 5 detik ya. Silakan harus percaya dengan kelompok timnya, bukan harus kamu sendiri yang menyelesaikan. Yang mana nih kelompok 6 tadi? Sekarang kita buka HP-nya masing-masing. Kita kuis dulu. Kuis Kahoot. Oke, baik, selanjutnya kita kuis. Buka halaman Kahoot-nya. Seperti biasa di kahoot.it. Untuk pinnya perhatikan di depan. Nah, pinnya 24524751185, atau boleh juga di scan barcode-nya. Sudah ya? Bisa kita mulai? Nah, jadi kuisnya ada 5 soal. Soalnya yang tadi turunan pertama tentang trigonometri, terus ada waktunya. Kemudian yang lebih cepat menjawab maka skornya lebih tinggi. Soal pertama waktunya 30 detik. Perhatikan soalnya ada di depan. Ada 2 orang yang menjawab salah. Siapa nih? 3. Oh, merah 1 ya. 3 orang. Nah, kita lihat skornya. Belum jawab tuh, udah terjawab. Andra, posisi pertama. Oke, tepuk tangan dulu. Ada 1 orang yang terjebak. Wah, digantikan. Ternyata Andra digantikan Sarifah Sadira. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, bagus. Tepuk tangan semuanya. Kita lihat siapa podiumnya. Oke, kita lihat siapa di podium. Siapa nih? Jualan, tangan. Posisi kedua Gopal. Posisi pertama Oke, kita simpulkan pelajaran kita hari ini. Jadi apa yang kita pelajari hari ini? Turunan fungsi pertama pada trigonometri, karena ada turunan kedua, ketiga, dan seterusnya. Terus bagaimana perasaan kalian setelah belajar hari ini? Mudah-mudahan tambah bahagia dan tambah semangat untuk belajar matematika, karena tadi sudah tahu tujuan kita belajar turunan untuk apa. Nah, saya harap nanti ke depannya ilmunya bisa bermanfaat bagi kalian, walaupun tidak secara langsung, tapi karena kalian sudah mempelajarinya, artinya sudah ada ilmu yang didapat. Sedikit banyak ada ilmunya. Oke, untuk segala kekurangan saya mohon maaf. Nah, sampai di sini dulu pertemuan kita. Kita jumpa di pertemuan selanjutnya. Berarti selanjutnya kita mencari turunan aturan rantai. Nanti ada namanya aturan rantai. Artinya turunannya nanti akan berlanjut kedua, ketiga, dan keempat. Tapi belum turunan kedua, masih turunan pertama. Hanya saja nanti berpangkatnya lebih dari 1. Sekarang kan sinnya pangkat 1, tangannya pangkat 1. Nanti pertemuan berikutnya di aturan rantai, sin cos atau tangannya bisa berpangkat 2, 3, atau seterusnya. Itu namanya nanti untuk mencarinya menggunakan aturan rantai. Nah, jadi nanti bisa dicari untuk pelajaran berikutnya. Nah, kita cukupkan sampai di sini dulu untuk hari ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.